kita mengangkat pujian, kita berdoa terlebih dahulu ya. Kita lipat tangan, sikap doa, mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, kami bersyukur untuk hari ini Engkau telah memimpin kami, membawa kami untuk beribadah dan mendengar firman-Mu dan memuji dan pujian-Mu ya Bapa. Tolonglah kami, kiranya Engkau membawa kami di rumah mendengar firman-Mu dengan baik. Tolonglah kami ya Bapa, ampuni segala pelanggaran kami, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Selanjutnya kita memuji Tuhan. Lagu pertama kita buka pujian kita nomor 5. Di dalam dunia. Selanjutnya kita buka buku pujian kita nomor 21. Dua orang buta. Dua orang buta duduk di talita, minta pada Yesus belas kasih-Nya. Melihatnya tergerak hatinya, orang buta itu ia sembuhkan. Mata terbuka, mata terbuka, Yesus menyembuhkan karena kasih-Nya. Mata terbuka, mata terbuka, Yesus menyembuhkan karena kasih-Nya. Puji Tuhan, lagunya sudah selesai, pujian kita sampai di sini. Selanjutnya kita mendengar firman Tuhan. Anak-anak di rumah duduk diam, tertib, mendengar firman Tuhan ya di rumah. Saatnya persilakan Lause. Halo anak-anak, kita jumpa lagi. Di saat ini kita akan belajar firman Tuhan. Tadi kita sudah memuji Tuhan, sekarang saatnya kita berdiam diri, kita mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita masuk dalam doa. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Allah Bapa kami yang ada di surga, mengucap syukur untuk pagi hari ini. Bersama dengan anak-anak kami mau belajar, kami mau merenungkan firman-Mu yang kekal ini. Terima kasih Engkau menolong setiap kami, baik yang berbicara maupun anak-anak yang mendengar dapat duduk tenang, mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Terima kasih untuk firman-Mu, untuk kesempatan kami boleh mendengarkan firman-Mu. Ampuni dosa pelanggaran kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur berdoa, amin. Hari ini kita akan belajar firman Tuhan yang Lause dikasih jadwal, yaitu Kejadian pasal 18 ayat 16 sampai 33, yaitu Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Doa Syafaat Abraham untuk Sodom. Kita di sini belajar bagaimana Abraham dipanggil oleh Allah keluar dari negerinya dan meninggalkan tempatnya, keluarganya, untuk mengikuti petunjuk dari Tuhan. Satu tahap demi satu tahap Tuhan bagaimana memimpin dia, ya, bersama dengan ponakannya Lot
Bagaimana juga kita sudah mendengar ceritanya bagaimana Lot dan Abraham punya budak-budak yang bertengkar, akhirnya mereka berpisah. Ya, Abraham sebagai paman yang baik memberikan pemilihan lebih dulu kepada keponakannya Lot untuk memilih tempat di mana. Ya, jadi Lot memilih Sodom untuk ditempati. Ya, tempat tinggal di sana, akhirnya mereka berpisah. Juga kita sudah belajar jika di pasal 14 kita melihat bagaimana Lot Sodom ditawan oleh raja-raja dan dibebaskan oleh Abraham. Nah, di sini juga kita melihat setelah dibebaskan, Lot masih tetap memilih kembali ke Sodom. Kita juga melihat bagaimana Tuhan memberikan manusia kebebasan untuk memilih, menentukan sikap apa yang harus dilakukan, dijalani. Ya, akhirnya kita melihat Sodom ini satu kota yang sangat jahat, yang melakukan hal-hal yang jahat di mata Allah. Sehingga Allah murka dan mengutus malaikatnya untuk bumi hanguskan, membakar kota ini. Pada saat Allah ingin melakukan, datang ke Sodom dengan malaikat, akhirnya Allah berkata demikian. Berpikirlah Tuhan, apakah aku akan menyembunyikan kepada Abraham apa yang hendak kulakukan? Bukankah sesungguhnya Abraham akan menjadi bangsa yang besar serta berkuasa, dan oleh dia segala bangsa di atas bumi akan mendapat berkat. Di sini Abraham dilihat di hadapan Allah adalah seorang yang baik dan taat dan dikasihi oleh Allah. Maka segala sesuatu tidak disembunyikan di hadapannya. Maka Allah memberitahu kepada Abraham, begini, ayat 20, sesudah itu berfirmanlah Tuhan, sesungguhnya banyak keluh kesah tentang Sodom dan Gomora, dan sesungguhnya sangat besar dosanya. Baiklah aku turun melihat apakah benar-benar mereka telah melakukan seperti keluh kesah orang-orang yang telah sampai kepadaku atau tidak. Aku hendak mengetahuinya. Jadi Allah mengutus, Jadi di sini kita melihat bagaimana setelah Abraham tahu bahwa Sodom dan Gomora akan dibinasakan atau dibakar orang-orangnya oleh Allah. Artinya dihukum. Orang yang melakukan kejahatan di hadapan Allah pasti akan mendapatkan hukuman. Jadi kita jangan sekali-sekali anak-anak berbuat dosa, melakukan perintah yang Allah lakukan, Allah suruh kita tidak lakukan, dan Allah larang kita lakukan. Nah, itu namanya dosa. Kita akan dihukum. Suatu hari kelak kalau Yesus datang kembali. Kita melihat lagi, lanjutkan bagaimana setelah Abraham tahu, dia berkata kepada mereka. Abraham datang mendekat dan berkata, apakah engkau akan melenyapkan orang benar bersama-sama dengan orang fasik? Bagaimana sekiranya ada 50 orang benar dalam kota itu? Apakah engkau akan melenyapkan tempat itu? Dan tidakkah engkau mengampuni karena ke-50 orang benar yang ada di dalamnya? Artinya doa Abraham meminta kepada Tuhan, bisa nggak? Misalnya ada 50 orang di sana yang benar, yang percaya kepada Allah, bisa nggak hukuman ini ditunda atau tidak dilaksanakan karena ada orang benar di sana? Allah bilang apa? Kita melihat. Tuhan berfirman, jika kudapati 50 orang benar dalam kota Sodom, aku akan mengampuni seluruh tempat itu karena mereka. Lihat, bagaimana Allah itu sangat panjang sabar dan
belas kasihan. Dia tidak ingin semua orang binasa. Kalau ada 50 aja di kota itu, saya akan mengampuni mereka semuanya. Luar biasa. Allah itu mengampuni keluarga. Maka sekarang ini ada keluarga yang percaya kepada Tuhan Yesus, maka Allah berjanji seluruh keluarga akan diselamatkan. Maka Allah atau Yesus belum datang karena dia panjang sabar. Dia masih menantikan kita ini bertobat. Ya, terus ada lagi, ya. Terus Abraham berkata, sesungguhnya aku telah memberanikan diri berkata kepada Tuhan, walaupun aku debu dan abu, sekiranya kurang dari 50 orang benar itu, apakah engkau akan memusnahkan seluruh kota itu? Karena yang lima itu firman-Nya, aku tidak memusnahkan jikalau ku dapati 45. Ya, di sini kita melihat ada tawar-menawar. Allah itu disebut sahabat Allah. Ya, Allah itu panjang sabar sehingga Abraham di sini doanya dia seakan-akan dalam tanda kutip dia tawar-menawar dengan Allah. Gimana Allah kalau 45? Apakah Allah masih mau musnahkan? Allah juga bilang, kalau 45 saya tidak akan musnahkan. Terus akhirnya Abraham pikir, waduh, gimana ya kalau dimusnahkan, ada keponakan saya di sana, Lot, satu keluarga. Pasti mereka juga mati semuanya. Akhirnya bagaimana? Terus Abraham beranikan diri lagi. Allah, gimana kalau 30 orang? Oh, Allah juga bilang, kalau 30 orang saya tidak akan musnahkan kota itu. Terus Abraham pikir-pikir, waduh, gimana ya? Pasti dimusnahkan. Kayaknya tidak ada 30 orang. Mungkin Abraham sedikit tahu informasinya. Gimana Allah? Kalau saya beranikan ngomong lagi sekali lagi. Kalau 20 orang gimana? Allah bilang, kalau 20 orang saya juga akan bebaskan kota ini. Terus akhirnya yang terakhir Abraham ngomong lagi sekali lagi yang terakhir. Allah, ini yang terakhir saya minta. Jikalau ada 10 orang bagaimana? Boleh nggak Allah membebaskan orang-orang ini? Jikalau ada 10 orang, saya akan membebaskan kota ini. Wah, kita melihat luar biasanya Allah kita. Panjang sabar sekali ya. Dari 50, 45, 30, 20, 10. Ya, tawar-menawar seakan-akan ya Abraham ini. Oh, kamu nih nggak bandel sih, udah saya katakan tahu segini-gini. Kok masih nawar lagi, kira-kira begitu. Tapi Allah itu menunjukkan dia panjang sabar. Kita melihat kepanjangan sabar Allah itu buat kesempatan untuk kita. Supaya kita saat ini, kalau kita masih berdosa, kita masih menyembah berhala, kita masih tidak percaya kepada Tuhan Yesus, kita ada kesempatan hari ini. Saat ini kita percaya kepada Yesus, supaya pada saat Yesus datang kedua kali, tidak ada tawar-menawar lagi seperti Abraham. Kalau Yesus datang, langsung dia membinasakan orang-orang yang tidak percaya. Hukuman sudah disediakan. Kalau kita baca kitab Wahyu, ada nubuatan banyak sekali. Ya, di situ akan Allah lakukan terhadap orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Ayat 33 terakhir. Lalu pergilah Tuhan setelah ia selesai berfirman kepada Abraham, dan kembalilah Abraham ke tempatnya. Ya, nanti pelajaran selanjutnya dari lause-lause yang lain akan menceritakan bagaimana nasib Sodom dan Gomora, bagaimana nasibnya Lot. Ya, kita akan melihat. Tetap Lot, orang yang percaya, pasti akan diselamatkan oleh Allah asal dia mau ikut petunjuk dari Allah. Ya, jadi hari ini kita sudah belajar dari kisah Kejadian pasal 18 ayat 16 sampai 22, yaitu doa Abraham ya terhadap Sodom dan Gomora. Ya, bagaimana? Apa pelajaran yang dapat kita ambil di sini? Kita juga harus selalu berdoa untuk keluarga kita. Keluarga yang belum percaya kepada Tuhan. Mungkin anak-anak
ada mamanya, ada papanya, ada poponya, ada kokonya, cecenya yang belum percaya Tuhan. Sekarang mulai doakan mereka. Kalau kamu udah percaya Yesus, kamu harus doa. Doa kepada siapa? Minta kepada Allah Bapa dan melalui nama Tuhan Yesus. Ya, minta Allah belas kasihan atas keluarga saya. Tolong papa saya, mama saya supaya lubuk jantungnya terbuka, terima Tuhan Yesus supaya saya dan keluarga saya diselamatkan. Itu janji firman Tuhan. Ini yang kita belajar, kita harus berdoa, bukan berdoa untuk diri sendiri. Boleh kita berdoa untuk diri sendiri sebelum belajar, berdoa. Ada ulangan, belajar, makan, berdoa, tidur, berdoa, bangun tidur, berdoa, mau pergi sekolah, berdoa. Tapi jangan lupa doakan keluarga kita. Ini pelajaran yang kita pelajari hari ini. Pertama, kita harus berdoa. Kedua, kita harus tahu Allah masih berikan kita kesempatan. Kesempatannya kita tidak tahu sampai kapan. Ya, mungkin kita tidak tahu ya besok atau lusa atau kapan Allah Yesus datang lagi. Ya, kedua kali, sehingga menjadi hakim menghukum orang-orang yang berdosa. Maka kita harus sekarang. Kalau belum percaya Yesus, cepat-cepat percaya Yesus. Sekarang juga terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kalian. Oke? Kita menutupinya dan menutup firman Tuhan ini dalam doa. Mari kita berdoa. Lipat tangan, tutup mata. Allah Bapa kami yang ada di surga, mengucap syukur untuk firman-Mu yang kami sudah pelajari. Kami mengucap syukur kepada Engkau Allah yang panjang sabar, memberikan kami kesempatan untuk percaya Tuhan Yesus. Kami yang sudah percaya Tuhan Yesus, Engkau kuatkan kami, jadikan kami pendoa-pendoa untuk keluarga kami. Kami yang belum percaya Tuhan Yesus, kami mau saat ini terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih untuk firman-Mu yang mengingatkan kami untuk melakukan apa yang Allah perintahkan kepada kami dan tidak melakukan apa yang Allah larang terhadap kami. Terima kasih, kami mengucap syukur, ampuni dosa pelanggaran kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur, berdoa. Amin.